Halo semuanya, di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana Sankasur telah menantang Mahadewa untuk berperang. Bagi yang ketinggalan videonya, silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Dan mari kita ketahui apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Sankasur menantang Dewa Siwa, Dewa Siwa memanggil semua pasukan ganasnya seperti Nandi, Virbadra, Badrakali, Mahisaswari, Ganesha, dan juga Kartikeya sebagai panglima perangnya. Nandi juga memanggil 33 Dewa Inti, 8 Vasus, dan Dewa Aswini Kumar. Selain itu, pasukan Rudra Dewa Siwa juga dipanggil dalam perang ini. Pasukan Dewa Siwa terlihat sangat ganas dan menyeramkan. Selain itu, Dewa Surya, Dewa Chandra, Manggala, Buddha, Brihaspati, Sani, Rahu, dan juga Sukracarya juga ambil bagian dalam perang ini. Selain itu, Nandi juga mengumpulkan roh dan hantu yang membentuk sebuah tentara. Di sisi lain, Sankasur juga tidak mau kalah. Ia juga mengeluarkan tentara yang besar. Sankasur mulai mengumpulkan semua tentara setannya, tentara monster, tentara raksasa, dan semua jin ia kumpulkan. Setelah itu, Sankasur menemui istrinya Dewi Tulsi dan memintanya untuk mendoakannya agar dia mendapatkan kemenangan. Sedangkan Dewi Tulsi sibuk menjaga lampu pemujaannya agar tidak padam. Dewi Tulsi melihat semua kehancuran yang akan terjadi sampai tidak sengaja tangannya terbakar karena lampu pemujaan. Sankasur meminta Dewi Tulsi untuk selalu mendukungnya dan berada di sampingnya. Dewi Tulsi lalu berjanji bahwa ia akan terus melakukan pemujaan tanpa makan dan minum air sedikit pun sampai suaminya memenangkan peperangan. Di sisi lain, sebelum perang dimulai, para dewa melakukan pemujaan kepada Dewa Ganesha untuk memohon keselamatan dan berkah darinya. Setelah ini, pasukan ganas para dewa dan pasukan iblis Sankasur berangkat ke medan pertempuran. Di pihak Sankasur, seorang jin datang dan ingin membantunya, karena untuk balas dendam pada Dewa Siwa untuk kematian ayahnya. Sankasur pun menerimanya dan ia mengatakan bahwa jin itu akan dipanggil jika dia membutuhkannya. Melihat Dewa Siwa sendiri yang berada di garis terdepan, hati Sankasur menjadi luluh akan wujudnya dan datang untuk meminta berkat dari Dewa Siwa. Dewa Siwa pun memberkatinya. Sankasur lalu berkata, "Mahadewa, aku berperang sebagai musuhmu dan bahkan tentaramu tidak akan bisa menyentuh Sankasur, penguasa ketiga dunia." Setelah itu dengan sombongnya, Sankasur berjalan menuju keretanya. Kartikeya berkata pada Dewa Siwa untuk segera memberikannya perintah untuk menyerang. Dewa Siwa lalu mengatakan bahwa Kartikeya bebas menyuruh dewa manapun untuk menyerang karena dia sendiri adalah panglima perangnya. Tanpa membuang waktu lagi, pasukan Sankasur langsung menyerang pasukan Mahadewa. Pertama-tama Kartikeya memanggil 9 planet pertama untuk bersiap menyerang. Pertama-tama Dewa Surya mengeluarkan cahayanya yang membuat penglihatan tentara iblis menjadi terganggu. Setelah itu Dewa Chandra membuat otak para iblis terganggu melalui penglihatannya. Lalu Manggala menyebabkan pendarahan pada telinga para iblis. Guru Brihaspati membuat para iblis lemah dan kehilangan kekuatannya. Sedangkan Sani membuat kerangka para iblis menjadi lemah, sedangkan Rahu membuat penglihatan para iblis menjadi terganggu. Sejauh ini para dewa telah mendominasi tentara Sankasur. Selanjutnya Guru Sukracarya membuat suara bising yang dapat mengganggu pendengaran para iblis. Pasukan Sankasur mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kesembilan planet ini lalu mendekati Sankasur bersama-sama lalu menyerangnya secara bersamaan. Sinar ilahi keluar dari mata kesembilan planet ini. Namun serangan ini sama sekali tidak mempengaruhi Sankasur, karena ia dilindungi oleh perisai Krisnanya. Sankasur lalu memulai tipuannya lagi. Ia menggunakan seruling Krishna untuk menghipnotis para dewa. Ketika Sankasur memainkan seruling, kesembilan planet ini menjadi lemah dan tunduk di hadapan Sankasur, karena mereka juga adalah pemuja Sri Krishna yang setia. Sankasur telah berhasil membuat kesembilan planet ini berada di bawah kendalinya. Mereka pun lalu berpihak pada Sankasur dan merubah dirinya menjadi permata, lalu mereka menempel di baju besi Sankasur. Serangan berikutnya Kartikeya mengeluarkan ke-8 Vasus untuk menyerang Sankasur. Ke-8 Vasus ini menunjukkan serangan yang sangat bagus.
Dewa Aswini Kumar lalu meminta izin pada Kartike agar dia bisa menciptakan perisai untuk melindungi ke-8 Vasus itu agar tidak terpengaruh dengan hipnotis Sankasur. Namun usaha mereka gagal. Suara seruling yang dimainkan Sankasur berhasil menembus perisai Dewa Aswini. Dan sampai akhirnya, ke-8 Vasus dan Dewa Aswini sendiri terkena pengaruh Sankasur. Mereka lalu pergi berpihak pada Sankasur. Selanjutnya Kartike memanggil 12 dewa inti untuk menyerang Sankasur, namun mereka juga menjadi korban hipnotisnya. Semuanya menjadi berpihak pada Sankasur. Di sisi lain, Dewi Tulsi meningkatkan pertapaannya dengan cara yang lebih ekstrim. Dewi Tulsi berdiri hanya dengan 1 jempol kaki dan terus berdoa pada Narayana agar lampu pemujaannya tidak padam. Di medan tempur, Kartike masih belum menyerah. Ia mengeluarkan 11 tentara Rudra Dewa Siwa yang sangat ganas. Mereka membuat tanah bergetar. Melihat pasukan Rudra Dewa Siwa, Sankasur sempat merasa gemetar. Rudra menjadi murka lalu berteriak sampai Sankasur terombang-ambing di keretanya. Ketika pasukan Rudra Dewa Siwa ini maju, seruling Sankasur kehilangan suaranya. Sankasur bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satu Rudra berkata, "Sankasur, hentikan tipuanmu ini. Cukup semua ilusi Anda. Ayo lawan aku, dan pertempuran sebenarnya akan dimulai sekarang." Rudra lalu melemparkan trisulanya pada Sankasur. Sankasur lalu membalasnya dengan serangan gada. Namun serangan trisula berhasil mematahkan gada milik Sankasur, dan trisula ini menusuk perisai Sankasur. Sankasur menahan serangan dahsyat ini, tetapi perisai Krishna berhasil meleburnya. Trisula sekalipun tidak bisa melukai Sankasur. Para dewa pun tercengang melihat hal ini. Perisai Sankasur tidak bisa dianggap remeh karena pengabdian Dewi Tulsi yang sangat besar juga berada di dalamnya. Di sisi lain, Ganesha mencoba memecahkan misteri di balik perisai Sankasur. Perang terus berlanjut. Sekarang giliran Virabhadra untuk maju dan menyerang Sankasur. Virabhadra lalu mengeluarkan wujud tertingginya, dengan banyak senjata yang ada di tangannya. Setelah Virabhadra maju, Sankasur memberikan salamnya pada Virabhadra. Ia lalu berkata bahwa Virabhadra pasti akan sia-sia jika ia menyerangnya dengan senjata di tangannya. Itu hanya akan menjadi sia-sia. Melihat matahari yang akan tenggelam, Sankasur meminta agar pertempuran dilanjutkan besok pagi karena ia khawatir dengan istrinya Dewi Tulsi yang masih berpuasa tanpa makan dan juga minuman. Sebelum ia kembali, maka istrinya Tulsi akan menderita kelaparan. Virabhadra lalu berkata bahwa ia tidak peduli tentang hal itu. Sebelum ia menyerang Sankasur dengan senjata di tangannya, maka ia tidak boleh menghentikan perang ini. Sankasur lalu membuat perjanjian bahwa jika semua senjata itu sama sekali tidak melukainya, maka pertempuran kali ini akan selesai sampai di sini dan akan dilanjutkan besok pagi. Virabhadra pun menerima perjanjian itu. Ia langsung menyerang Sankasur dengan semua senjatanya. Ya, semua senjata itu berhasil membuat Sankasur terpental. Sampai akhirnya, senjata terakhir Virabhadra yaitu Trisula berhasil membuat Sankasur lemah dan juga pingsan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sankasur masih hidup? Baiklah teman, tunggu jawabannya di video berikutnya.